Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dengan Yang Maha Kuasa sehingga kita bisa membahas kembali materi di dalam metode numerik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas materi mengenai integrasi numerik. Nah, di dalam menyelesaikan integrasi numerik ada beberapa metode yang akan kita gunakan. Untuk hari ini kita akan membahas mengenai metode integrasi Riemann. Jadi di dalam menyelesaikan nanti sebuah persamaan dengan menggunakan metode integrasi Riemann, kita akan melakukan integrasi atau integral ya. Di dalam kalkulus namanya integral. Nah, mengapa kita harus menyelesaikan sebuah integral dengan menggunakan metode numerik? Alasannya bahwa ada beberapa persamaan yang kalau diselesaikan secara kalkulus itu agak sulit atau susah ya diselesaikan. Jadi harus diselesaikan dengan menggunakan metode yang ada di dalam metode numerik ya. Nah, apa yang akan kita cari di dalam integrasi numerik? Jadi kita akan mencari luas sebuah kurva yang dibatasi oleh suatu fungsi. Nah, pertama kita akan menggunakan metode integral Riemann. Langkah-langkahnya, yang pertama adalah definisikan fungsi fx-nya. Kemudian tentukan batas bawah dan batas atas dari integrasi. Dan yang ketiga, tentukan jumlah pembagi area atau N. Kemudian yang keempat, hitung H dengan menggunakan rumus batas atas dikurang batas bawah dibagi dengan jumlah area. Yang kelima adalah kita hitung luas dari kurva ini dengan rumus H kali sigma I sama dengan 0 sampai batas N fx. Jadi maksudnya nilai H kita kalikan dengan jumlah fungsi fx mulai dari x0 sampai dengan xn, artinya jumlah area yang kita sudah tentukan. Kita langsung saja ke contoh soal. Hitunglah luas suatu kurva yang dibatasi oleh y sama dengan x kuadrat dan sumbu x untuk range x-nya itu adalah 0,1. Nah, di sini sudah ada penyelesaiannya ya. Langkah-langkahnya bagaimana? Jadi saya perlihatkan bagaimana kita mendapatkan penyelesaian ini. Jadi kita masih menggunakan Excel. Jadi pertama tadi di langkah-langkah adalah kita definisikan fungsi fx-nya. Jadi kita ambil fx-nya itu adalah persamaan yang ada di dalam soal tadi. Berarti fx-nya itu adalah x pangkat 2 ya. X pangkat 2 ya. Selanjutnya adalah x bawah. Nilai batas bawahnya itu adalah 0. Kemudian x atas itu adalah 1. Jadi semuanya tadi ditentukan dalam soal. Jadi kita input semua nilainya untuk memudahkan kita menyelesaikan nanti atau mendapatkan nilai fx-nya. Sekarang jumlah areanya. Kalau jumlah areanya ini tidak ada batasnya, tidak ada ketentuan bahwa harus sekian area yang akan kita gunakan. Tetapi triknya itu adalah
kita gunakan area yang kira-kira jarak nanti antara satu area itu mudah kita lakukan, mudah kita tentukan ya. Jadi kita memudahkan kita sendiri dalam penyelesaian persamaan seperti ini. Kita gunakan biasanya ya, kita gunakan jumlah areanya itu adalah 10. Nah, kalau misalnya kurang dari 10 boleh saja, lebih dari 10 boleh juga. Tetapi kalau semakin kecil jumlah area yang kita tentukan, maka tingkat errornya itu semakin besar. Ya. Jadi di sini kita ambil nilainya adalah 10. Ya. Sekarang kita cari nilai H-nya. Nilai H itu tadi rumusnya adalah batas atas sama dengan sama dengan ini hilang ya, batas atas dikurang batas bawah kemudian dibagi dengan N. Nah, kita dapatkan 0,1. Berarti jarak antara satu area nanti dengan area yang lainnya itu adalah 0,1. Sekarang akan kita cari nilai X-nya, kemudian nilai F(x)-nya. Nah, sekarang misalnya X-nya itu adalah, kita mulai dari titik 0-nya, berarti di sini adalah 0. Nah, jarak antara satu area ke area yang berikutnya dari 0 ke 1 ini sebesar 0,1, berarti 0,1. Nah, kemudian tadi kita sudah menetapkan jumlah area itu adalah 10. Berarti di sini kita akan membagi 10. Jadi sama dengan penomoran, kita blok dulu kemudian kita drag ke bawah. Ya, ini 10 ya. Jadi 1 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan nilai fungsi f(x)-nya? Ya, kita kembali tadi di persamaan f(x) sama dengan x pangkat 2. Nah, berarti di sini kita gunakan lagi formula dalam Excel. X sama dengan, jadi sama dengan, kita sorot X pangkat 2. Ya, hasilnya adalah 0 ya. Karena memang X-nya itu adalah 0. Sekarang ke bawah, karena hasilnya sama, rumus yang digunakan sama maksudnya, berarti kita tinggal drag saja ke bawah sampai pada area ke 10. Nah, kita sudah dapatkan nilainya. Sudah benar ya? 0,1 pangkat 2 hasilnya adalah 0,01, 0,2, 0,04 dan seterusnya. Ya. Sekarang kita tentukan, karena nanti ya dalam rumusnya akan ada sigma. Sigma fungsi f(x)i mulai dari 0 sampai dengan ke 10. Berarti di sini kita tentukan total nilainya. Jumlah total nilai untuk fungsi f(x)-nya. Sama dengan, jadi kita gunakan fungsi sum. Ya, kita blok sampai pada titik 0-nya. Nah, ini adalah total dari fungsi f(x)-nya adalah 3,85. Ya, 3,85. Saya kira mudah ya kita lakukan, hanya ada dua nilai yang kita cari di dalam tabel, yaitu X dengan nilai f(x)-nya. Ya, kita kembali lagi ke slide-nya yang tadi. Nah, sekarang perhatikan semua ya slide-nya. Ya, yang dalam kolom ini kita sudah cari tadi
Kita sudah dapatkan di Excel. Nah, sekarang ini sudah belum selesai ya, masih ada lanjutannya. Nah, perhatikan saya di slide-nya. Kemudian kita cari L sama dengan H dikali dengan sigma atau jumlah dari fungsi f(x) mulai dari 0 sampai dengan 10. Nah, tadi kita sudah dapatkan di Excel, ini tadi ya, sudah ada juga di slide ini, totalnya itu adalah 3,85. Sehingga kita bisa kalikan nilai H ini tadi kita dapat sebesar 0,1. Ya. Berarti 0,1 dikali dengan 3,85 hasilnya adalah 0,385. 0,385. Ya. Nah, kita akan membandingkan ya antara nilai secara metode numerik dengan secara kalkulus. Ya, kita bandingkan di sini. Jadi tadi kalau secara metode numerik L-nya ini kita dapatkan 0,385. Nah, secara kalkulus kita lakukan penyelesaian secara integral. Integral ya, berarti L sama dengan integral batas 0 ke 1 x kuadrat dx. X kuadrat ini kita integralkan, hasilnya itu adalah sepertiga x pangkat 3 batas 0 dengan 1. Ya, saya kira kalau integral ya sudah dipelajari juga di kalkulus. Ya, apalagi kalau seperti ini x kuadrat, ini adalah dasar sekali dari sebuah integral. Sehingga hasilnya ini ya, kalau kita lakukan, kita mengganti variabel x dengan 1 dan 0, sehingga hasilnya ini adalah 0,333 sekian. Jadi kita ambil saja 3 angka di belakang koma. Nah, setelah kita sudah dapatkan dua cara secara metode numerik dengan kalkulus, maka kita hitung kesalahannya, errornya atau galatnya itu sebesar 0,385 dikurang 0,333, hasilnya adalah 0,052. Saya kira kecil sekali ya kesalahan yang kita dapatkan. Oke. Ya. Saya kira untuk hari ini cukup ya. Jadi untuk lebih jelasnya bisa nanti latihan tanpa melihat dari penyelesaian dari apa yang ada di slide ini, sehingga kalian lebih mudah lagi memahami apa yang Ibu jelaskan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.